warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Jana Utami dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 11910623551. Nah, di video saya kali ini saya akan share ke kalian penjelasan mengenai otonomi daerah dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan dosen pengampunya yaitu Bapak Nurdiansyah MPD. Semoga penjelasan saya nantinya akan menambah wawasan kalian mengenai otonomi daerah dan kalian mudah memahaminya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video aku. Selamat menyaksikan. Nah, adapun yang akan saya bahas pada materi otonomi daerah ini yaitu mengenai pengertian atau makna dari otonomi daerah, kemudian sejarah perkembangannya, prinsip otonomi daerah, tujuan dari otonomi daerah, manfaat otonomi daerah, dasar hukum beserta manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari otonomi daerah itu sendiri. Pengertian otonomi daerah secara etimologi, istilah otonomi daerah ini berasal dari dua kata, yaitu otonom dan daerah. Kata otonom dalam bahasa Yunani berasal dari kata autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti aturan, sehingga otonom dapat diartikan sebagai mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Nah, sedangkan daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Jadi, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan suatu masyarakat atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pengertian otonomi daerah ini merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, lalu apa itu daerah otonom? Jadi di sini daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pembahasan yang kedua yaitu sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Di sini pada awalnya yaitu pada masa warisan kolonial, kemudian masuk kepada masa penduduk Jepang, dan yang terakhir yaitu masa kemerdekaan. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, masa warisan kolonial. Jadi di sini pada tahun 1903 pemerintah kolonial ini mengeluarkan Stadtblad nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintah yang mempunyai keuangan sendiri dan dibantu atau diperkuat oleh Stadtblad nomor 137 atau 1905 dan S181 atau 1905. Nah, kemudian pada tahun 1922, pemerintah kolonial ini mengeluarkan Undang-Undang S 2016 atau 1922 dengan ketentuan provinsi, regensip, statement, dan groupmanship, kemudian local resort. Lalu terdapat pemerintahan asli juga masyarakat setempat, dan pemerintahan kolonial ini satu persatu mengikat pemerintahan kerajaan dengan kontrak politik, baik itu kontrak panjang maupun kontrak pendek. Dan jadi di sini sehingga saat itu masyarakat tempat itu dihadapkan pada dua pemerintahan. Warisan kolonial masuk kepada masa penduduk Jepang, di mana pada saat itu pemerintahan Jepang ini yang singkat, yang hanya sekitar 3,5 tahun, berhasil melakukan perubahan-perubahan yang cukup fundamental dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah-wilayah bekas Hindia Belanda. Dan pada saat itu juga pihak penguasa militer di Jawa mengeluarkan undang-undang atau Osamu Seire nomor 27 tahun 1942 yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan pada masa Jepang ini, pemerintahan daerah ini hampir tidak memiliki kewenangan.
Dan penyebutan daerah otonom bagi pemerintah di daerah pada masa tersebut yaitu misleading. Periode kedua adalah periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Nah, dalam periode ini dia lebih mengutamakan desentralisasi, di mana sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip pembagian kewenangan berdasarkan atas asas desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Periode ketiga yaitu periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Di sini daerah otonom diganti dengan daerah swatantra dan wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan daerah kecil yang berhak mengurus rumah tangga sendiri dalam tingkat-tingkat. Dalam 3 tingkat. Di sini ada 3 tingkat. Yang pertama daerah swatantra tingkat 1 yang termasuk Kota Praja Jakarta Raya, kemudian daerah swatantra tingkat 2 dan daerah swatantra tingkat 3. Di sini pada periode ini menitik beratkan pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya sesuai pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Swatantra 1950. Keempat adalah periode Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 dan berlaku pada 7 November 1559. Dan dalam periode ini dia menitik beratkan pada kestabilan dan efisiensi pemerintah daerah. Keenam yaitu periode Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Di sini daerah berhak mengatur rumah tangganya berdasarkan azas desentralisasi. Periode terakhir adalah periode Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada tanggal 15 Oktober disahkan tentang pemerintah daerah dalam pasal 239 sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tadi tidak berlaku kembali. Dan undang-undang ini memperjelas dan mempertegas hubungan antara kabupaten dan provinsi, antara provinsi dan pemerintah pusat berdasarkan asas kesatuan administrasi dan kesatuan wilayah. 3 prinsip otonomi daerah. Yang pertama, prinsip otonomi seluas-luasnya, di mana daerah diberikan kewenangan dalam mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, moneter, keamanan agama, peradilan, serta fiskal nasional. Prinsip yang kedua adalah prinsip otonomi nyata. Di sini daerah diberikan kewenangan dalam menangani urusan pemerintahan yang berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang serta nyata sudah ada dan dapat berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan ciri khas suatu daerah tersebut. Prinsip yang ketiga adalah prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Nah, dalam prinsip ini sistem penyelenggaraannya harus sesuai dengan tujuan dan maksud dari pemberian otonomi dan yang bertujuan untuk memberdayakan daerah masing-masing dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Asas otonomi daerah. Yang pertama, asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada daerah otonom berdasarkan struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah. Yang ketiga, yaitu asas tugas pembantuan, yaitu penguasa oleh pemerintah kepada daerah dan oleh daerah kepada desa dalam melaksanakan tugas tertentu dengan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang berwenang. Tujuan otonomi daerah ini secara umum, yang pertama, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua, memberlakukan keadilan nasional. Yang ketiga, pemerataan wilayah daerah, dan yang keempat yaitu mendorong pemberdayaan masyarakat, menjaga hubungan baik antara pusat dengan daerah, antar pusat serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI, kemudian untuk mengembangkan kehidupan yang demokrasi,
untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, dan untuk mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Dan ada pula tujuan secara konseptual otonomi daerah ini, yaitu yang pertama tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. Sini tujuan politik dari otonomi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu untuk upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan DPR RD. Secara konseptual, tujuan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu tujuan politik, yang kedua tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. Tujuan politik ini digunakan sebagai upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan DPRD. Yang kedua yaitu tujuan administratif. Nah, pelaksanaan otonomi daerah yaitu adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dengan daerah, termasuk pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah serta sumber keuangan. Yang ketiga yaitu tujuan ekonomi. Nah, dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Manfaat dari otonomi daerah ini yang pertama yaitu agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan di pusat, sehingga penyelenggaraan pemerintah ini berjalan dengan lancar, dan pemerintahan ini bukan hanya dijalankan oleh pemerintahan pusat saja, melainkan pemerintahan daerah juga terlibat. Nah, dari hal ini maka kesejahteraan masyarakat di daerah semakin meningkat, dan daya kreasi dan inovasi masyarakat juga ikut meningkat, karena setiap masyarakat pasti ataupun daerah pasti berusaha menampilkan keunggulan di daerahnya. Kemudian meningkatkan pengawasan kegiatan yang dilakukan dan meningkatkan pasokan barang dan jasa di daerah dengan biaya yang dapat disesuaikan, sehingga hal ini memudahkan pengaturan administrasi pemerintahan, dan juga lembaga masyarakat pun mengalami peningkatan. Nah, di sini dasar hukum dari otonomi daerah ini yang pertama terdapat pada pasal 18 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi pemerataan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang ketiga yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Positifnya adalah pemerintahan daerah mendapat kesempatan untuk menampilkan identitas lokal, dan berkurangnya kendali dari pemerintah pusat ini menjadi respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah, dan dana itu lebih tinggi dibandingkan jalur birokrasi pemerintahan pusat, dan dana tersebutlah untuk mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan pariwisata. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum pemerintah daerah ini untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian terdapat kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai otonomi daerah. Semoga kalian mudah memahaminya dan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.